Baik, Pak Ustadz, ini yang menarik poin juga dalam salinan tersebut ini adalah mengenai nafkah batin. Ya. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan mengenai hal tersebut, tapi ditahan dulu ya Pak Ustadz. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda. Kembali kami ajak Anda melanjutkan dialog bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, tadi pertanyaannya menggantung nih, kan kalau bicara soal nafkah, Ya. nggak soal nafkah urusan finansial aja nih yang bisa diberikan oleh kepala rumah tangga Ya. kepada anggota keluarganya. Ada nafkah lain, yakni nafkah batin, Pak Ustadz. Nah, idealnya tuh seperti apa sih dalam rumah tangga dalam hal nafkah batin ini nih, Pak Ustadz? Ya, nafkah batin ini kan bisa terganggu ketika hubungan komunikasi di antara dua orang terganggu juga. Mungkin dari situ juga ada persoalan di nafkah batin. Ya, kalau kita bicara ideal, masing-masing orang ukurannya pastinya berbeda gitu. Tapi yang saya mau catat buat kita seluruh pemirsa adalah ya sudahi mencari siapa yang salah gitu. Sudahi mencari siapa sih yang menjadi sebab kekisruhan. Kita kalau ngelihat ada musibah orang lain mestinya berdoa saja. Dan kesimpulan yang kita ambil sebatas yang kita lihat dan tidak kemudian kita bicarakan kemana-mana. Ada persoalan aib orang yang sudah harus ditutup gitu. Kalau nggak mau aib kita juga dibongkar-bongkar oleh orang. Jadi saya setuju bahwa ya sudah, masing-masing punya takdir yang berbeda, masing-masing lalu akan menjalani takdir baru, dan semoga punya takdir yang jauh lebih baik dua-duanya. Dalam surah An-Nisa, Allah kemudian menyampaikan kepada kita semua, jika Allah kemudian menceraikan kira-kira begitu, sepasang suami istri, maka Allah akan berikan yang lebih baik. Itu hadiah dari Allah di semua urusan di muka bumi ini, bukan cuma urusan perceraian. Nah, bagaimana kemudian kita mengambil hikmah dari segala peristiwa ini? Jawabannya cuman kembali kepada tauhid, iman, agama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa insya Allah Allah menutupi segala kesalahan kita, mengampuni kita, dan memberikan tuntunan, Oke, bimbingan, amin. jalan, ilmu yang lebih baik buat kita ke depannya, gitu aja. Nah, saya khawatir kemudian sifat orang-orang Indonesia sekarang makin pengen tahu, lalu makin mengumbar kesalahan orang yang belum tentu juga itu kesalahan. Baik kesalahan Tengku, Rian, atau kesalahan Ria Ricis. Ya. Yang harus kemudian kita hidupkan di Indonesia ini adalah tradisi baik sangka juga kepada orang, tradisi mengampuni juga, tradisi memaafkan juga jika ada yang salah, dan kemudian tradisi doa mendoakan, bukan ngorek gitu. Kan kaget juga kita, 600.000 kali lebih diunduh, pengen tahu banget kan gitu. Ngapain gitu rumah tangga orang kan gitu. Betul sekali, Ustadz. Iya Ini juga gitu. yang jadi permasalahan. Kita juga sebetulnya sudah berusaha menghubungi Mahkamah Agung untuk mencari tahu sebenarnya dokumen-dokumen bersifat pribadi seperti ini, begitu bagaimana kemudian bisa di-download, mencari penjelasan seperti itu, namun memang belum bisa Belum dapat respon ya? dikomunikasikan, belum bisa mendapatkan respon dari Nah, kalau itu kan Mahkamah Agungnya. semua keputusan pasti dipublish, Mbak. Nggak ada yang nggak dipublish. Walaupun ini mungkin Keputusan pertanyaannya adalah apapun. ketika sidang perceraiannya saja tertutup begitu, artinya bukan untuk ranah publik, tapi kan mungkin yang menjadi permasalahan adalah ketika tadi seperti yang Pak Ustadz Iya, katakan tapi bahwa kan gini loh, ini sudah maksudnya kitanya ini yang harus dibaca oleh menahan ribuan diri. orang. Iya, artinya kitanya harus menahan diri, jangan baca orang gitu loh. Baik. Kita ini kan sering ngebaca orang gitu kan, nggak pernah ngebaca diri sendiri gitu. Kenapa nggak muhasabah diri sendiri? Perlakuan lu kepada istri lu gimana? Perlakuan lu kepada suami lu gimana? Perlakuan kalian terhadap Oke. anak kalian, mantu kalian, kepada mertua orang Baik, tua kita kalian tangkap gimana? poinnya Pak Kenapa Ustadz. nggak itu kan gitu? Betul. Oke, Ini mungkin bisa makasih loh. dijadikan pembelajaran, Ustadz. Terima kasih Ustadz Yusuf Mansur sudah Iya. berbagi informasi, sudah mungkin juga membagikan hal-hal yang bisa dipelajari juga. Terima kasih Terima banyak, kasih, Pak Ustadz. Ustadz. Assalamualaikum. Amin, sama-sama, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.